hampir semua masyarakat tentunya tertuju perhatiannya pada tahapan pencalonan. Banyak dinamika di dalamnya terkait dengan hal-hal yang muncul seperti halnya perubahan regulasi pasca putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang mengatur terkait dengan syarat dukungan. Di KPU harus merespon cepat dengan mengkomunikasikan kepada partai politik pasangan calon melalui LO-nya. Tentu ini berkat kerjasama teman-teman stakeholder ya, dari mulai jajaran EDHO kita, penyelenggara teknis, PPK, PPS, KPPS, juga ada teman Bawaslu dan stakeholder yang lain yang terlibat dalam semua pelaksanaan tahapan. Halo teman pemilih, apa kabar? Terima kasih sudah kembali bergabung di kanal YouTube KPU Kabupaten Jepara. Selamat datang di Bilik Demokrasi, podcast resmi KPU Kabupaten Jepara. Saya Ica, selaku host kalian pada episode kali ini akan menemani kalian dalam obrolan ringan tapi penuh makna. Kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal menarik dari Divisi Teknis Penyelenggaraan. Untuk membahas lebih lanjut mengenai Divisi Teknis Penyelenggaraan ini sudah bersama saya narasumber kita yaitu Bapak Haris Budiawan selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selamat datang Bapak, apa kabar? Ya, Mbak alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Terima kasih sudah bersedia hadir di Bilik Demokrasi. Nah, Pak Aris, sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih dalam, mungkin bisa diceritakan pada teman pemilih gimana rasanya menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2024 kemarin. Iya, rasanya campur aduk ya Mbak Ica. Tapi tentunya senang sekaligus bangga ya karena tahapan pilkada di Kabupaten Jepara tahun 2024 mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan pelaksanaan sudah bisa diselenggarakan dengan baik, dengan lancar sesuai dengan regulasi yang ada. Tentu ada tantangan ya dalam pelaksanaan pilkada, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Ya, tantangan seperti apa, Pak? Boleh diceritakan lebih lanjut? Iya, tantangannya yang pertama mungkin karena saya baru di KPU, jadi harus bisa menyesuaikan dengan cepat agar pelaksanaan tahapan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan tahapan penyelenggaraan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu juga dinamika-dinamika yang muncul dalam pelaksanaan tahapan itu juga yang harus kita sikapi dan alhamdulillahnya semua bisa dilaksanakan dengan baik berkat koordinasi intens antara KPU dengan pihak-pihak terkait gitu Mbak Ica. Oke. Banyak nih Pak dari teman pemilih yang belum tahu persis divisi teknis itu kerjanya seperti apa Pak kalau dalam konteks pilkada kemarin itu? Hmm, jadi gini Mbak Ica, secara umum tahapan pilkada itu ada dua, yaitu tahapan persiapan. Tahapan persiapan itu mulai dari perencanaan sampai eh, penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Terus yang kedua itu teknis atau tahapan penyelenggaraan yang di dalamnya itu hampir semua kegiatan divisi teknis itu di dalamnya, mulai dari pencalonan, zona kampanye, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi sampai dengan tahapan penetapan calon terpilih. Berapa kegiatan di divisi teknis itu, Mbak. Banyak juga ya Pak tahapan-tahapannya pilkada kemarin dari Iya. pencalonan, dana kampanye, pemungutan suara. Mungkin dari salah satu tahapan itu apakah ada dinamika menarik Pak yang terjadi? Mungkin di tahapan pencalonan begitu Pak? Iya, memang di tahapan pencalonan itu tahapan yang krusial ya, yang eh, semua di tahapan awal divisi teknis itu kan di pencalonan. Hampir semua
masyarakat tentunya tertuju perhatiannya pada tahapan pencalonan. Banyak dinamika di dalamnya terkait dengan hal-hal yang muncul seperti halnya perubahan regulasi pasca apa namanya putusan MK nomor 60 Ya. tahun 2024 yang mengatur terkait dengan syarat dukungan. Nah, perubahan ini juga eh, apa namanya di KPU harus merespon cepat dengan mengkomunikasikan kepada partai politik pasangan calon melalui LO-nya. Tidak hanya itu juga sosialisasi harus kita laksanakan respon dari perubahan regulasi tersebut. Yang lain yang menarik karena pencalonan itu tahapan yang krusial, kami KPU dalam hal ini harus apa namanya mengantisipasi dengan cara memitigasi potensi-potensi persoalan yang ada melalui apa? Melalui layanan konsultasi di helpdesk pencalonannya KPU, yang mana kemarin teman-teman itu bekerja all out, tidak hanya di waktu kerja saja, tapi eh, di hampir 24 jam siap melayani konsultasi yang muncul atau yang dilaksanakan oleh teman-teman partai politik pengusul maupun LO pasangan calon. Selain memaksimalkan layanan helpdesk, kami juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan syarat calon. Ini mengantisipasi munculnya nanti di belakang ada sengketa gugatan dan sebagainya. Sehingga sosialisasi ini penting, kami anggap penting kita laksanakan. Dalam sosialisasi tersebut memang kami melibatkan banyak pihak stakeholder terkait yang memang kompeten di bidangnya terkait dengan dokumen-dokumen syarat calon. Kita mengundang semisal eh, Polres itu terkait dengan penerbitan SKCK. Itu kita undang Polres untuk memberikan materi terkait dengan SKCK terkait syarat calon itu seperti apa. Tidak hanya Polres di pengadilan negeri, terus dinas pendidikan provinsi karena syarat minimalnya kan SMA ya, jadi ini ruangnya di Dinas Pendidikan Provinsi pun kita undang untuk memberikan materi fintech kepada LO dan partai politik pengusung. Ada lagi Kemenak misalnya, bahkan sampai ke KPP Pratama terkait dengan pajak dan sebagainya itu, tunggakan pajak atau yang lain terkait dengan dokumen yang diterbitkan oleh KPP Pratama itu seperti apa, bagaimana mengurusnya, kalau ada kendala bagaimana itu pun kita undang untuk mengisi materi sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut. Jadi selain mitigasi, antisipasinya memang kita sosialisasi, bimbingan teknis seperti itu Mbak, untuk mengantisipasi problem-problem nanti yang muncul di belakang pasca pemilihan gitu. Jadi dalam tahapan ini tuh nggak hanya soal mendaftar dan juga memverifikasi ya Pak, tapi Iya, juga merespon secara baik dinamika politik gitu, iya, sekaligus memastikan semua tetap on track sesuai dengan jadwal dan juga betul, regulasinya. betul. Iya. Lalu mmm, kalau untuk tahapan lain, apakah ada hal menarik juga, Pak? Iya, kalau tahapan di divisi teknis selain pencalonan kan tahapan inti dari pemilu maupun pemilihan itu kan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Iya. Alhamdulillah di Kabupaten Jepara sekali lagi berjalan sangat baik, lancar tanpa kendala apapun. eh, Bahkan sampai rekap di tingkat provinsi pun kemarin kita prosesnya berjalannya cepat karena kita sesuai dengan koridor regulasi yang ada. Tentu ini berkat kerjasama teman-teman stakeholder ya, dari mulai jajaran ad hoc kita, penyelenggara teknis, PPK, PPS, KPPS, juga ada teman Bawaslu dan stakeholder yang lain yang terlibat dalam semua pelaksanaan tahapan.
di pemungutan dan penghitungan sampai rekapitulasi berjalan gitu Mbak Ica. Ya, pasti kerja keras KPU ini nggak lepas dari hal yang positifnya, Pak. Salah satunya penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih oleh KPU Jepara. Nah, boleh Iya. diceritakan, Pak, penghargaan-penghargaannya nih? Oh iya, kalau penghargaan di tahapan pilkada kali ini ada banyak penghargaan kelihatannya Mbak Ica. Ada banyak ya, Pak? Iya. Khususnya yang di divisi teknis itu kemarin dapat apresiasi dari provinsi terbaik pertama itu di pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa itu berkat kerjasama semua pihak dari mulai jajaran penyelenggara tadi PPK, PPS, KPPS dan stakeholder yang lain ada Bawaslu, pemerintah daerah melalui apa namanya instansi-instansi terkait dan juga ada keamanan juga yang kita memang bahu-membahu untuk melaksanakan semua tahapan di eh, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Juga kooperatifnya eh, tim dari pasangan calon, kedua pasangan calon itu sangat baik komunikasi dan koordinasinya sehingga semua berjalan dengan lancar. Gitu. Baik, terakhir nih, Pak, eee, apa pesan atau mungkin harapan Bapak untuk Pilkada Jepara yang akan datang? Iya, kalau kemarin pilkada kita sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, ke depan tentu kita harus mengevaluasi apa yang kurang di sana ya gitu. Tidak terus kemudian kita berpuas pada hasil itu saja. Itu kita harus ada peningkatan. Misal tingkat partisipasi ini yang harus kita tingkatkan. Jadi kami mengajak semua lapisan masyarakat yang memiliki hak pilih nanti di pilkada berikutnya untuk bersama-sama menyampaikan hak pilihnya pada pilkada yang akan datang. Gitu aja Mbak Ida. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan dan juga informasinya yang sangat berharga ini. Semoga Sama-sama Mbak Ida. iya, semoga perbincangan hari ini dapat menambah wawasan dan juga kesiapan teman pemilih dalam menyambut pemilihan bupati dan wakil bupati Jepara yang akan mendatang. Iya. Bagi teman pemilih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dari KPU Kabupaten Jepara. Sampai jumpa di episode Bilik Demokrasi selanjutnya. Salam demokrasi.